Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat dari gereja lain yang pada pagi hari ini ikut beribadah di GKJ WKM. Apabila Bapak, Ibu, Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi majelis gereja setelah ibadah ini atau di kantor gereja pada jam kerja. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yedija Adi Cahya, SSI Teol CCM dari GKJ Kertanegara. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau. Sebelum ibadah dimulai, majelis akan menyampaikan beberapa warta gereja yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, jadwal peribadatan. Ibadah malam Natal yang akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 18. Gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 18.30. Ibadah Natal Minggu 25 Desember 2022 pukul 8 pagi dan gladi bersih akan dilaksanakan pada Jumat 23 Desember 2022 pukul 18 dan akan dilaksanakan baptis dan sidi. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali. Ibadah tutup tahun Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19 dan gladi bersih akan dilaksanakan pada Jumat 30 Desember 2022 pukul 18 dan akan dilaksanakan perjamuan kudus tutup tahun. Ibadah Epifani akan dilaksanakan Minggu 1 Januari 2023 pukul 8 dan gladi bersih akan dilaksanakan Jumat 30 Desember 2022 pukul 18. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali. Pendadaran blok sebagai persiapan perjamuan kudus tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Desember 2022 di masing-masing blok. Tidak ada pendadaran umum. Mohon kehadiran segenap petugas pendukung ibadah dalam persiapan gladi bersih. Berikutnya, kepada segenap pengurus badan-badan pembantu majelis, diharapkan untuk segera mempersiapkan penyusunan laporan evaluasi program dan keuangan tahun 2022, serta menyusun program kerja tahun 2023 dengan berpedoman pada buku Renstra 2021 sampai 2025. Form evaluasi dan program soft copy akan dikirim oleh kantor gereja melalui WA pengurus. Paling lambat tanggal 7 Januari 2023 kiranya menjadi perhatian segenap pengurus. Yang berikutnya, libur Natal dan Tahun Baru untuk petugas kantor gereja. Libur Natal dan Tahun Baru kantor gereja di GKJ WKM akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 29 Desember 2022. Bagi warga jemaat yang berkepentingan pada waktu tersebut
dapat menghubungi majelis gereja. Selanjutnya, berita duka. Telah dipanggil Tuhan Ibu Nuryati Ruswandi, Blok E, pukul 00 hari ini di Rumah Sakit Salatiga. Pemakaman akan dilaksanakan hari ini pukul 12 di Pemakaman Karanggawang. Mohon dukungan, doa, dan kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah tutup peti jam 11. Natal Blok B. Perayaan Natal Blok B dilaksanakan hari Selasa 20 Desember 2022 pukul 18.30 bertempat di Bebek Goreng Pak Eko, Ketileng. Dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo MSI Teol. Kiranya menjadi perhatian segenap warga jemaat Blok B. Pelayanan baptis anak dan sidi. Pelayanan baptis dan sidi akan dilaksanakan pada ibadah Natal hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 8 di gereja. Untuk nama dapat Bapak Ibu baca di warta gereja. Percakapan peserta sidi dan orang tua dengan majelis akan dilaksanakan hari Senin 19 Desember 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran segenap peserta dengan didampingi satu wakil orang tua. Gladi bersih baptis dan sidi akan dilaksanakan pada Jumat 23 Desember 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran peserta dan orang tua. Selanjutnya, pembelian perangkat audio sound system dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam ibadah, khususnya untuk audio atau sound system penunjang ibadah, maka Komisi Seni dan Budaya merencanakan pengadaan peralatan audio dengan kebutuhan dana Rp11.455.000 dan sampai saat ini sudah masuk persembahan Rp1 juta. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan partisipasi dari segenap warga jemaat. Selanjutnya, kartu persembahan sidang klasis 20 GKJ Semarang Selatan. Sehubungan dengan GKJ WKM akan menjadi Gereja Penghimpun Sidang Klasis 20 GKJ Semarang Selatan pada tahun 2023, maka sebagai persiapan untuk mendukung pendanaan akan diedarkan kartu persembahan atau kesanggupan sidang klasis 20 GKJ Semarang Selatan mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2023. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan dari segenap warga jemaat. Selanjutnya, iuran peniel menghimbau kepada segenap warga jemaat yang masih ada tunggakan iuran peniel agar segera menyelesaikan, mengingat sudah akhir tahun 2022. Kiranya menjadi perhatian segenap warga. Selanjutnya, persembahan pakaian ke SD Kristen Toko. Persembahan pakaian seragam sekolah dari warga jemaat yang masih tersedia di gereja telah dikirimkan ke SD Kristen Toko Purwodadi Grobogan untuk membantu siswa-siswa yang membutuhkan. Kiranya menjadi perhatian segenap
warga jemaat. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Gereja yang telah di-share di grup WA tiap-tiap blok. Kita akan segera memasuki ibadah. Mohon selama ibadah berlangsung, HP dapat dimatikan atau di-silent. Jemaat dipersilakan untuk saat teduh. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu kita memasuki pada masa Advent keempat. Di Minggu Advent keempat ini, kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 6. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Pertanda dari surga telah diberikan Allah kepada manusia. Ia memberikan tanda surgawi bagi orang-orang pilihannya sejak dulu sampai sekarang. Ia ingin agar kita senantiasa bersedia ambil bagian dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sampai Dia datang kembali ke dunia. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 84, bait 1 sampai 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya
selamat seluruh kerinduanku. Dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan peradanku di dunia. Jelaskan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Kita mengakui seringkali belum dapat memahami pertanda dari surga yang menguatkan dan memulihkan, yang mengingatkan dan menunjukkan jalan kebenaran. Kita juga seringkali hanya mengandalkan diri dan memilih jalan sendiri. Padahal Tuhan sejatinya telah memberikan tanda keselamatan itu setiap hari. Oleh karena itu, mari kita bersama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa secara pribadi. Persilahkan. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu mengampuni kami. Amin. Mari kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat 37, bait 1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Di hadapan
Marilah kita bangkit berdiri, kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah kepada setiap orang, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Di dalam kuasa ilahinya Tuhan telah berjanji untuk senantiasa memelihara dan memberkati kita. Maka marilah kita ingat dan kita pegang janji itu. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka sebelumnya, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan itu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kekuatan yang memampukan kami untuk melewati setidaknya 1 minggu yang lalu di dalam berbagai perjuangan kami, dalam berbagai pergumulan kami. Hidup kami ya Tuhan semerta-merta ada di dalam kuasa pertolongan-Mu saja. Maka saat ini di dalam sebagai salah satu wujud syukur kami bersatu hati berkumpul di tempat ini, ingin menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, serta kami membuka hati, diri, dan pikiran kami
untuk Engkau sapa melalui sabda-Mu. Tetapi ya Tuhan, kami mohon Engkau yang kobarkan Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menerima, untuk mengerti, dan juga untuk melakukan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Maka bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16. Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16 yang demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dari Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16 dengan membaca Mazmur 80 ayat 7 sampai dengan 7 dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19. Mazmur 80 ayat 7 sampai dengan 7 dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mazmur. Hei gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu.
Bacaan kedua diambil dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dan bacaan Injil diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Beberapa saat yang lalu terjadi erupsi Gunung Semeru. Dan bagi kita orang yang hidup di daerah Jawa Tengah, Jawa apalagi saya yang berasal dari Jogja, erupsi gunung itu bukanlah hal yang asing. Terutama saya orang Jogja, beberapa kali Merapi erupsi. Sebelum terjadi erupsi, biasanya bagi orang yang tinggal di kaki gunung, mereka melihat pertanda-pertanda khusus, petunjuk-petunjuk khusus. Biasanya kalau di Merapi itu monyet yang tadinya ada di hutan di atas, dia akan turun ke pemukiman. Ora tahu-tahu nih ketek iki neng dhuwur gendeng. Tidak pernah monyet itu kemudian masuk ke pemukiman, kemudian sampai mencuri makanan, sampai nangkring di atas atap, tetapi
ketika dulu Merapi akan erupsi, monyet itu masuk ke pemukiman dan nangkring begitu, mencari-cari makan, bahkan tidak hanya satu dua, sekelompok bahkan. Nah, ternyata betulan, tidak lama setelah itu yang tadinya status Gunung Merapi hanya siaga kemudian naik waspada dan menjadi awas dan erupsi terjadi. Ada pertanda sebelum terjadinya sesuatu. Nah, menurut saya mungkin di dalam setiap peristiwa kehidupan kita juga diberikan petanda-petanda, petunjuk-petunjuk tertentu. Karena pertanda pada dasarnya adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa akan terjadi sesuatu yang lain. Sehingga itu bisa kita jadikan dasar untuk kita meresponnya, untuk kita melakukan hal-hal yang tepat. Ya kan tadi ketika ada monyet turun, kita harus meresponnya dengan, wah munyuk wae medun, berarti aku ya kudu medun gitu. Ojo kalah karo munyuk. Gitu. Karena akan terjadi erupsi Merapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perihal pertanda, banyak orang yang sebenarnya mereka tahu, mereka sudah mendapatkan pertanda-pertanda khusus di dalam kehidupannya, tetapi kemudian pada akhirnya mereka hanya membicarakan tentang pertanda itu, tetapi tidak merespon pertanda itu. Jadi hanya ngomong ke pertandanya, tetapi tidak melakukan sesuatu. Contoh Gunung Merapi tadi hanya ngomong ke ada monyet yang turun, tetapi dia tidak ikut turun. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menafsirkan, tidak bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Bahkan seringkali orang berdebat dan perdebatannya hanya tentang pertanda itu. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau salah satu pertanda, temanya pertanda dari surga ya. Salah satu pertanda dari surga yang bisa kita rasakan, bisa kita pegang, bisa kita lihat adalah firman Tuhan. Ya bukan? Sebenarnya Alkitab, firman Tuhan itu adalah pertanda kita. Pertanda dari surga yang diturunkan ke kita, yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan, apa konsekuensi-konsekuensi yang terjadi ketika kita melakukan A, konsekuensi ketika kita melakukan B, dan sebagainya. Firman Tuhan, Injil. Bahkan ada orang yang berkata bahwa firman Tuhan itu kabar sukacita, Injil itu kabar sukacita. Nah, menurut saya itu adalah salah satu pertanda dari surga yang nyata di hadapan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, ketika kita berbicara tentang Injil, kemudian seringkali kita berbicara tentang mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita. Ya, kalau ada hubungannya dengan Injil, maka biasanya orang-orang di gereja itu kemudian berbicaranya tentang mewartakan Injil. Nah, masalahnya adalah seringkali ketika kita mendengar kata pewartaan Injil, yang kita wartakan hanya pertandanya saja. Jadi kita mewartakan Injil hanya mewartakan apa yang ada di ayat-ayat ini, ayatnya tok. Tetapi kita tidak pernah kemudian mencoba mewartakan Injil melalui perwujudan-perwujudan nyata. Jadi Injil diwartakan hanya dalam omongan kita, hanya dalam pembicaraan-pembicaraan tertentu. Injil sebagai kabar sukacita hanya disuarakan saja, tetapi Injil sebagai kabar sukacita tidak pernah dibuat, diwujudkan supaya sukacita itu dirasakan oleh semua orang. Maka Bapak Ibu Saudara,
bedanya orang yang tertarik masuk Kristen karena mereka melihat kehidupan orang Kristen yang ketoke damai sukacita, kok ketoke wong Kristen semuanya berperilaku baik, dengan orang Kristen yang sejak lahir kemudian dia ya sudah Kristen begitu. Di dalam pertumbuhannya pasti beda. Coba deh kita amati saudara-saudara kita amati mungkin malah pasangan kita. Menurut saya, pengalaman saya ketika saya melihat orang yang pindahan dari agama lain ke agama Kristen dengan orang yang dari lahir sudah Kristen, itu pasti penghayatan imannya beda. Dan biasanya malah justru lebih ngristeni orang yang pindah. Pernah melihat yang seperti itu? Ya, saya tidak akan menyebut orang karena keluarga dekat saya saja deh. Keluarga dekat saya itu ada yang satu dari lahir, satu pindahan. Tetapi kemudian dewasa ini justru lebih ngristeni yang pindahan. Dan kepindahan itu adalah karena didorong, bukan kok kemudian ada penginjil yang datang, "Hei, kamu akan masuk neraka jika kamu tidak mengikut Yesus. Hei, percayalah kepada Yesus maka kamu akan selamat." Bukan tentang itu. Tetapi keluarga saya yang pindah ini, dia pindah karena dia melihat sebuah keteladanan, sebuah perilaku baik, sebuah sukacita yang nyata yang ditampakkan dalam kehidupan orang-orang Kristen yang dia temui. Maka pewartaan Injil itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang berbuat. Pertanda dari surga tidak hanya untuk dibicarakan saja, tetapi untuk ditanggapi, untuk kita lakukan. Dan contoh di dalam Injil dan juga surat Roma yang telah kita baca menyatakan bagaimana orang kemudian menanggapi itu. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kata kuncinya adalah Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Jadi saat itu Yusuf mendapatkan pertanda, memang bukan dalam bentuk Alkitab, dalam bentuk firman Tuhan atau apapun. Yusuf mendapatkan pertanda yang khusus. Mimpi ditemui oleh malaikat langsung. Ketika mendapatkan pertanda itu, maka Yusuf kemudian langsung merespon dengan melakukan apa yang diminta oleh malaikat. Pertanda itu direspon. Bukan kemudian pertanda itu dicerita-ceritakan saja, atau bahkan pertanda itu diperdebatkan, tidak. Tapi pertanda yang didapat direspon dengan melakukan, dengan berbuat. Kata kuncinya itu, berbuat. Dan kita pun dipanggil untuk seperti Yusuf, untuk berbuat. Ada pertanda maka kita berbuat. Bukan ada pertanda malah kita berdebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang suka nonton YouTube? Biasanya bapak-bapak itu suka nonton YouTube, dan saya malah menemui di beberapa komunitas Kristen bapak-bapak yang nampaknya Kristen banget, malah tontonannya adalah Zakir Naik. Karena itu sebagai selingan nonton Christian Prince, bahkan mungkin nonton, kalau panjenengan tahu, Bambang Nurseno dan sebagainya. Jadi YouTube yang semacam itu, yang kemudian isinya memperbandingkan agama A dengan agama B. Luwih bener sing endi agama A dengan agama B. Ada yang sering nonton seperti itu? Ayo ngaku, nonton perbandingan agama. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara, yang cerita ini
diceritakan oleh seorang Romo dari India. Romo ini bercerita tentang seorang Kristen taat yang bertemu dengan guru Zen. Guru Zen itu adalah guru di dalam sebuah aliran Buddha yang ketika dia sudah mencapai tataran guru berarti dia itu sudah puncak-puncaknya, dianggap paling bijaksana, dianggap ya istilah saya adalah seorang guru Zen itu kalau jalan sudah tidak napak bumi lah begitu. Karena tidak memikirkan keduniawian sama sekali. Nah, cerita ini adalah cerita tentang seorang Kristen yang bertemu dengan guru Zen. Seorang Kristen suatu hari mengunjungi seorang guru Zen dan berkata, "Bolehkah aku membacakan beberapa kalimat dari khotbah di bukit?" "Silahkan. Dengan senang hati aku akan mendengarkannya," kata guru Zen itu. Orang Kristen itu membaca beberapa kalimat lalu berhenti sejenak dan melihat guru. Guru tersenyum dan berkata, "Siapapun yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat ini pastilah sudah mendapatkan penerangan budi." Orang Kristen ini senang. Ia meneruskan membaca. Sang guru menyela dan berkata, "Orang yang mengucapkan ajaran ini sungguh dapat disebut penyelamat dunia." Orang Kristen itu gembira ria. Ia terus membaca sampai habis khotbah di bukit itu. Lalu sang guru berkata, "Khotbah itu pasti disampaikan oleh seseorang yang memancarkan cahaya ilahi." Karena sang guru berkata seperti itu, maka sukacita orang Kristen itu meluap-luap tanpa batas. Ia kemudian minta diri, ia pamit dan bermaksud kembali untuk meyakinkan guru Zen itu agar ia sendiri sepantasnya menjadi seorang Kristen juga. Di dalam perjalanan pulang ke rumahnya, seorang Kristen ini bertemu dengan Yesus. Kemudian dia menyapa Tuhannya. "Tuhan," serunya dengan semangat, "saya berhasil membuat orang itu, guru Zen itu, mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan." Yesus pun hanya tersenyum dan berkata, "Apa gunanya hal itu bagimu selain membesarkan ego Kristenmu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil sebagai pertanda dari surga, kabar sukacita sebagai pertanda dari surga, Yesus yang hadir di dalam bentuk, dalam wujud manusia sebagai pertanda akan kabar sukacita yang nyata, akan pemeliharaan Tuhan, akan keselamatan kita dari dosa. Pertanda itu sepantasnya bukan hanya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan saja. Firman Tuhan yang kita baca bukan hanya untuk sekedar dibicarakan, dibahas dalam PA, kita berdebat berjam-jam dalam PA sampai pulang jam 10 malam. Tapi kemudian sampai di rumah atau esok harinya kita kemudian tidak melakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu kita kemudian tanpa kita sadari kita hanya membesarkan ego kita sendiri. Seperti orang Kristen ini membicarakan firman Tuhan hanya untuk mendapatkan pengakuan. Seperti kita menonton YouTube tadi perbandingan agama, kita nonton hanya untuk mencari kesalahan. Oh, agama liya ki ngene iki. Kita pengen ngene. Oh, di kitabnya agama X itu Tuhan saya disebut. Kemudian kita merasa bangga dan menepuk dada. Bukan seperti itu kabar sukacita. Kabar sukacita adalah untuk diwujud nyatakan.
diwartakan di dalam setiap perilaku kehidupan kita, sekecil apapun. Roma 1 ayat 7 berkata demikian. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Bukan yang akan dikasihi Allah, bukan yang akan dipanggil, bukan yang akan dijadikan, tetapi yang sudah dikasihi, yang sudah dipanggil dan dijadikan orang kudus. Maka kita sebagai orang-orang kudus, marilah kita juga berperangai, berperilaku selayaknya orang-orang kudus. Bukan lagi berperangai seperti orang yang akan dikuduskan, tapi orang yang sudah kudus. Pertanda dari surga jangan hanya menjadi pembicaraan, tapi lakukanlah. Pertanda dari surga, Injil, firman Tuhan, jangan hanya kita perdebatkan, tetapi kita perbuat. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan tempat, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita heningkan hati, kita persiapkan hati ini, diri ini untuk bersama-sama memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui firman-Mu, Engkau memberikan pertanda kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau telah memanggil kami, dan Engkau telah menguduskan kami. Termasuk ya Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah yang sungguh besar dan agung melalui kehadiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang melalui karya penebusannya di kayu salib menyelamatkan kami dari dosa. Itu adalah pertanda ya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Itulah pertanda ya Tuhan dan petunjuk akan kabar sukacita yang nyata di dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, di dalam penghiburan itu Engkau juga menegur untuk kami tidak hanya menjadi orang-orang yang membicarakan pertanda-pertanda-Mu itu,
membicarakan firman, membicarakan kabar sukacita itu saja. Tetapi kami Engkau jadikan dan Engkau panggil sebagai orang-orang yang mengikuti dan berbuat sesuai dengan pertanda yang Engkau berikan. Mewujud nyatakan sukacita itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kepada keluarga kami, kepada lingkungan kami, kepada sesama kami yang lain. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pembicara firman. Saat ini ya Tuhan, di dalam keheningan dan di dalam kebersatuan hati kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini tengah ada di dalam pergumulannya. Mereka yang tengah bergumul karena sakitnya ya Tuhan, seperti Bapak Freddy Dwi Parjono, juga Ibu Sartipah. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan melalui perawatan dan kasih sayang yang diberikan kepada saudara kami ini. Serta Engkau yang akan berikan hati yang penuh sukacita, hati yang mampu untuk memulihkan dirinya. Juga kami serahkan ya Tuhan, para orang tua kami, yaitu Ibu Kuntarlin, Ibu Tri Murni Ningsih, Ibu Sri Suwarsi Yohanes M, Ibu Mulyani, Bapak Joko Sujanto, Ibu Sri Jati Suhatmadi, Ibu Suratni Sesworyadi, Ibu Lucia Aboe, Ibu Sri Widayati, Ibu Murniasri Amin S. Di dalam masa senja mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan senantiasa menemani melalui kehadiran orang-orang yang mengasihinya, sehingga sukacita itu senantiasa dapat dirasakan di dalam hari-hari orang tua kami ini. Kami juga serahkan ya Tuhan jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka masing-masing yang khas. Pergumulan di dalam keluarganya. Ketika ada perbedaan prinsip, perbedaan pendapat. Kiranya kasih-Mu yang menghangatkan dan mengikat keluarga kami masing-masing. Pergumulan jemaat-Mu di dalam pekerjaannya mereka yang masih mencari pekerjaan maupun bergumul karena ada kolega yang tidak menyenangkan. Berbagai tugas dan beban kerja yang berat. Kami mohon Tuhan Engkau menolong dan memberikan kekuatan bagi mereka. Saudara kami yang bergumul karena mereka sedang mencari pasangan hidup, atau mereka sedang dalam fase memutuskan pasangan hidup, memilih. Kiranya Tuhan Engkau yang akan berikan hikmat pada mereka, Engkau yang akan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan. Juga bagi anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini masih ada dalam bangku sekolah, kiranya Engkau senantiasa tuntun mereka di dalam hikmat-Mu, Kau berikan ketekunan dan kecerdasan, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang mampu membanggakan orang tuanya. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Wisma Kasih Mangunharjo. Gereja-Mu ini ya Tuhan, di dalam setiap agenda, rencana yang telah ada, kiranya Engkau senantiasa berkati dan tuntun, sehingga mampu mewujudkannya dengan baik, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan juga yang terpenting adalah senantiasa mampu memuliakan nama-Mu saja. Kiranya Engkau juga berkati ya Tuhan, para pelayan-Mu, Bapak Pendeta Rivaldi, Bapak Pendeta Emeritus Yohanes, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, pelayan-Mu yang lain dalam bidang pengiring, dalam bidang SL dan yang lain. Para pengurus komisi kelompok, kiranya Engkau berkati, Engkau tolong dalam mereka melayani Engkau di gereja ini. Juga Engkau berkati Tuhan, jemaat-Mu,
dimampukan untuk membangun persaudaraan, dimampukan untuk mendukung satu sama lain, dan juga dimampukan untuk mendukung pelayanan-Mu di gereja ini. Pun ya Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini tengah menderita karena ada bencana alam yang melanda. Kiranya Tuhan, Engkau tolong melalui utusan-utusan yang Engkau kirim, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka, sehingga mereka dimampukan melalui masa-masa yang sulit ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, gereja-Mu ini, dan juga bangsa negara kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami percaya pertolongan-Mu sungguh nyata bagi kami umat-Mu. Doa ini Tuhan kami serahkan demi nama Tuhan, sahabat, penolong dan juru selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan oleh karena berkat rezeki dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan, sebagaimana yang ditulis dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 17a yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari NKB 134 bait 1 sampai 3. Terima kasih ya Tuhan. Menurut firman serta karya
Jemaat diundang berdiri. Mari kita haturkan persembahan syukur ini di dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih saat ini, sebagai ungkapan syukur, kami mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo maupun di tempat lain. Jemaat-Mu yang saat ini telah mempersembahkan ucapan syukur ini, kiranya Tuhan berkati dan sertai di dalam kehidupannya. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan ajar kami mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu. Majelis gereja yang Tuhan beri tanggung jawab untuk mengelola dan mempergunakan persembahan ini, kiranya Tuhan beri kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, manakala di dalam kami mempersembahkan persembahan syukur pada pagi ini terselip dosa, kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk sapaan sabda-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yedija Adi Cahya. Kiranya dapat kami teladani dan kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati dan sertai juga dalam setiap pelayanan dari Bapak Pendeta Yedija Adi Cahya. Juga Tuhan berkati kesehatan dan rezeki untuk keluarga yang senantiasa mendukung dalam setiap pelayanannya. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan undur pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan pimpin dan sertai dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, marilah kita menengok di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita lihat akan penyertaan Tuhan yang nyata, yang membuat kita senantiasa tertegun, membuat kita mampu mensyukuri anugerah yang telah diberikan Tuhan kehidupan kita. Sejenak aku menoleh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang baik hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Pulanglah dalam sukacita, karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi setiap kita. Dan mari kita nyatakan pula tanda surgawi itu dalam hidup kita sehari-hari, agar setiap orang
di segala tempat di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan Tuhan dan merasakan sukacita sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Maka pergilah, wartakanlah Injil dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.